kurang bagus gitu. Tapi saya belajar untuk taat. Jadi semata-mata karena saya mau taat saja, karena saya percaya ketaatan itu adalah bagian daripada iman. Jadi saya mau taat kepada gembala asal yang menggembalakan kita, saya mau taat saja. Jadi saya cerita sedikit mengenai saya, bahwa saya ini aslinya dari Jawa Barat tapi pindah ke Bali, udah tinggal lama di Bali. Saya juga kenal Pak San, Dayu itu waktu di Bali. Sudah cukup lama kita kenal, kita melayani di gereja yang sama. Jadi saya mengenal mereka sehingga puji Tuhan saya juga bisa datang lagi, datang di Perth ini, kemudian bisa join lagi dengan sama-sama satu pelayanan gitu ya. Saya mengucapkan syukur semuanya itu boleh terjadi. Jadi satu hal yang saya senang di sini karena saya melihat bahwa kita sama-sama melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang kita tahu, mempraktekkannya. Nah, yang saya mau sharingkan atau kita sama-sama belajar ya, saya nggak mengajari karena saya tahu bahwa Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan tempat ini juga sama-sama belajar firman Tuhan, banyak sekali mendengar khotbah dari YouTube, dari mana-mana. Saya tahu semua pengajaran itu saudara-saudara juga sudah dapat, tapi kita bersama-sama belajar mengenai menjadi murid Kristus, itu judul yang saya buat. Nah, kemudian saya ada 4 poin yang ingin kita sama-sama belajar, yaitu TB3 supaya gampang ingat ya, itu maksudnya itu ya, TB3. Nah, yang pertama adalah yang T, bahwa ya T itu berbicara mengenai tertanam. I'm very sorry Pak Bill, I preaching in Indonesian language, but I believe that your wife will be translating for you. Hopefully that you will understand what I say. Terima kasih Pak Bill. Yang pertama adalah tertanam. Kita baca di Yohanes 12 ayat 24. Kelihatan nggak ya? Di belakang ya. Kelihatan ya? Kita sama-sama bacakan ya. 1, 2, 3. Waktu berkata padamu, sesungguhnya kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, dikatakan bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jatuh ke dalam tanah itu berbicara mengenai ditanam. Ya, sebuah biji gandum kalau tidak ditanam, dia tidak akan mungkin bertumbuh. Iya enggak? Itu sama dengan kita menjadi seorang Kristen. Kita harus tertanam di gereja, tertanam di tempat yang tepat, di gereja. Saya berkata seperti ini bukan saya bilang bahwa mungkin ada Bapak Ibu atau saudara terkasih yang bukan berjemaat di gereja Rim, kemudian yuk ke gereja Rim. Enggak ya. Tertanam itu di gereja mana yang saudara pilih. Gitu ya. Karena saya dan Pak Sang dan kita diajar juga di Bali, di gereja Rock Bali, itu nggak ada untuk rebutan domba gitu kan. Karena saya lihat di luar sana masih banyak orang yang belum percaya Kristus, yang belum mendengar Kristus. Ngapain kita berebut domba yang sudah digembalakan orang? Nggak perlu itu. Tapi saya tekankan bahwa perlu sekali tertanam. Saya pertama kali mengenal Kristus, saya bukan dari keluarga Kristen. Saya bukan dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi saya mengenal Kristus pada waktu saya masih kecil, itu ikut sekolah minggu karena tetangga saya itu rumahnya dipakai gereja. Ini ceritanya mirip kayak Ibu Dayu waktu kemarin juga pernah diajak ke sekolah minggu. Saya juga mengenal kekristenan waktu saya pertama kali oleh tante saya karena berteman dengan tetangga itu anaknya. Jadi saya diajak karena waktu itu perginya hari Minggu, jadi saya ikutkanlah anak-anak ngumpul
kumpul sama anak-anak sekolah minggu, ada nyanyi-nyanyi gitu ya, dapat hadiah kalau ada perlombaan gitu kan. Ya walaupun perhadiahnya juga nggak bagus-bagus seperti apa, ya mungkin gambar atau permen atau kue atau apa, saya lupa hadiahnya gitu ya. Tapi membuat saya terkesan, diajarin doa, ya diajarin nyanyi, seneng gitu. Nah pertama kali, tetapi saya percaya setiap benih yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu nggak pernah kembali dengan sia-sia kepada Tuhan. Jadi bertumbuh. Tetapi saya nggak jadi orang Kristen instantly berubah jadi Kristen, enggak. Kemudian saya masuk ke sekolah Kristen, sekolah Katolik, waktu TK, SD-nya masuk ke sekolah Kristen. Di lingkungan Kristen, saya pertama kali belajar doa Bapa Kami itu di sekolah Katolik, karena zamannya saya itu semua orang nggak pandang agamanya apa, kalau masuk sekolah Katolik jadi ajarin semuanya agama Katolik gitu kan, doa Bapa Kami. Sampai sekarang saya masih hafal karena dari sekolah itu. Saya merasakan ada beda. Saya kok rasa kalau saya berdoa secara Kristen kok begitu ada jawaban gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong satu arah, tetapi kok ada jawaban. Selalu ada sesuatu yang saya dapat pada waktu saya berdoa. Seperti ada jawaban gitu. Kalau kita tanya itu ada yang menjawab. Ini berbeda, saya bilang. Kok seperti yang kepercayaan saya dulu itu seperti mengucapkan mantra saja, mengucapkan sesuatu dan saya nggak tahu apakah itu ada respon, saya juga nggak tahu artinya apa, gitu ya. Tetapi di kekristenan kita mengucapkan apa yang saya mengerti, seperti saya berbicara kepada orang tua saya, Pak saya lapar. Dia mengerti dan dia menjawab. Entahkah dia dengan kata-kata ataukah dia memberikan saya makanan. Begitu. Nah, singkat cerita setelah perjalanan waktu saya kuliah di BPLP. Saya adalah adik kelasnya Ibu Dayu di BPLP itu. Dulu namanya BPLP ya, sekarang STP itu. Dan pada waktu itu Ibu Dayu melayani di Persekutuan Doa BPLP. Saya adalah orang salah satu yang dijajah engkau, gitu ya, dan timnya. Jadi sudah menjadi satu jawaban. Saya mulai belajar lagi di sana, malah mengenal Tuhan. Dan saya kok rasanya, wah ini cocok nih. Ada penggembalaan di sana, ada pengajaran, ada hal yang saya butuhkan secara rohani, gitu ya. Saya dibawa lebih dalam lagi mengenal. Dan saya memutuskan untuk tertanam di sana. Setelah itu tahun 97 saya dibaptis. Dan disitulah awal mula saya tertanam. Disitulah saya mengerti bahwa tertanam itu penting. Kenapa? Kalau waktu saya jalan-jalan, saya nggak rasakan pertumbuhan itu dengan nyata. Tapi pada waktu engkau tertanam di satu tempat, kamu akan melihat perbedaannya. Kamu akan rasakan bedanya. Karena tertanam itu bukan berbicara, oh di gereja itu gimana ya tertanam itu. Oh ya, yang gerejanya yang bandnya hebat itu loh, yang musiknya wah enak. Bukan itu. Oh kalau enggak, oh ya khotbahnya hebat, pendetanya hebat. Enggak. Tetapi gimana Tuhan suruh kepada kita untuk tinggal di sana dan belajar di sana, disitulah tempatmu. Karena pohon itu tergantung medianya. Kita ini seperti pohon. Sayang hilang nggak ada ya. Itu ahlinya pohon. Oh hilang ada. Saya pikir hilang. Biasanya di depan ya hilang. Oh ada. Nah pohon itu kalau ditanam minggu ini taruh di pot, gitu kan? Minggu depan pindahin lagi ke pot lain. Minggu depannya pindahin lagi ke tanah. Minggu depan lagi pindah lagi ke media yang lain. Kira-kira bisa tumbuh nggak hilang? Nggak bisa tumbuh. Mungkin lama-lama mati kering di budaya juga senang tanam cocok tanam. Nggak bisa begitu. Jadi jangan pernah kita berangan-angan bahwa akan mencari perfect church. Nggak ada such of perfect church, nggak ada perfect church. Kenapa? Karena church atau gereja itu terdiri dari orang-orang yang imperfect, yang tidak perfect. Seperti saudara dan saya. Apakah kita bisa bilang bahwa kita perfect? Enggak. Kita mau sombong kalau kita bisa, wah saya perfect, saya bisa segalanya. Enggak. Kita ini enggak perfect. Nah gereja itu terdiri dari orang-orang yang imperfect. There's no perfect church. Jadi jangan cari nanti kecewa, ya.
Kalau kita cari perfect church, kita akan kecewa. Tetapi kita harus dengar-dengar. Pada waktu kita masuk ke dalam gereja, ada benturan nggak? Ada. Kenapa berbenturan? Kira-kira kenapa? Satu berbeda, yang kedua karena dekat. Ya kan? Kalau jauh berbenturan nggak? Enggak. Kalau kita masukin misalnya botol dengan botol gitu kan, berbenturan karena dekat kan. Coba kalau dijauhin berbenturan nggak? Enggak gitu loh. Kalau dekat ada benturan, tetapi firman Tuhan mengajarkan apa? Besi menajamkan besi, manusia dengan sesamanya. Jadi benturan itu akan terjadi karena Tuhan juga berencanakan untuk kita ini dikikis kan. Ada sesuatu yang jelek loh dari kita kan, yang Tuhan mau buang kan. Gimana caranya kalau pisau supaya tajam? Diasah dengan batu licin? Tidak, batu kasar tentunya ya kan. Digosok supaya apa? Hilang yang tidak perlu. Supaya kita tajam. Pisau itu jadi tajam dari digosok. Kalau nggak digosok dia akan jadi tumpul. Ya, jadi tertanam itu banyak hal mungkin situasinya nggak enak. Tetapi kalau Tuhan suruh stay, just stay there. Just learn something from there. Jadi belajarlah di sana, tertanamlah di sana, setialah di sana karena satu kita belajar taat di gereja. Disuruh sama gembalanya begini, waduh kok me again gitu kan. Saya lagi, kena lagi. Tetapi kalau Tuhan suruh stay lah di sana. Jadi tertanam itu sangat penting. Inilah gereja bukan karena dia perfect church, tapi kita mau taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Tertanam sebuah gereja. Berikutnya berakar. Ya, B yang pertama itu berakar. Nah, setelah kita tertanam di sebuah gereja, kita belajar. Nah, di situ dulu saya juga belajar mengenai firman Tuhan, kemudian belajar mengenai baptisan roh. Itu dulu kita ada SOM namanya, sekolah orientasi melayani. Kalau sekarang kan KD kalau kita di sini. Kita diperlengkapi untuk mengenal Tuhan. Jadi harus berakar. Nah, di firman-Nya dikatakan kita baca sama-sama ya. Mazmur 92 ayat 12. 1 2 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ahas di Libanon. Nah, bahasa Inggrisnya ya supaya Pak Bill juga bisa mengerti. I read it the English version also for you, Pak Bill. Okay, 1, 2, 3. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Saudara-saudara, kenapa Tuhan memberikan sebuah contoh pada pohon ini, yaitu pohon korma? Pohon korma itu Pak San juga pernah sampaikan ya, yang belum pernah dengar. Saya ulang lagi bahwa pohon korma itu kalau ditanam di padang pasir itu dia ditindih oleh batu besar. Kenapa? Tujuannya adalah karena di padang pasir ada badai topan pasir, badai pasir itu ya sandstorm. Jadi ketiup angin ya, kalau ketiup angin ya kalau tiup terus ya nggak akan bisa tumbuh gitu kan. Jadi ditindih sama batu besar gitu, supaya dia nggak bergerak. Nah, saat dia bertumbuh, dia bertunas, dia tunasnya bisa ke atas karena ada batu besar, sehingga dia tunasnya ke bawah. Dia tumbuh ke bawah, tumbuh sampai dia ketemu air. Dia cari terus air ke bawah, supaya apa? Pada waktu dia ketemu air, ada kekuatan. Dia menjadi kuat. Dia bisa berkembang. Dia berkembang sehingga pada waktu itu dia akan ada kekuatan untuk mendorong batu itu yang di atas terjungkal sehingga dia bisa tumbuh. Ya. Nah, pohon korma ini kita belajar mengenai som, KD, itu perlengkapan untuk kita berakar kepada Tuhan, mengerti Tuhan dan mengenal Tuhan. Ya. Di slide berikutnya coba Fania. Mengapa mesti memiliki akar yang kuat? Matius 7 ayat 24 dan 25 kita sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
tetapi rumah itu tidak kokoh sebab didirikan di atas batu. Bahasa Inggrisnya, therefore whoever hears the sayings of mine and does them, I would liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock. Kenapa kita perlu akar yang kuat? Karena terpaan badai masalah itu bisa datang. Kalau kita nggak punya akar yang kuat, roboh kita. Ya, sama seperti rumah yang dibangun di atas batu ini. Jadi kita perlu pondasi yang kuat. Gonjang-ganjing pengajaran yang ada di luar sana, kalau kita nggak punya akar yang kuat, kita ikut ke sana. Oh iya, pendeta ini baru-baru ini kan kita di YouTube kita dengar kan pendeta ini menyerang pendeta yang lain. Oh ini pengajaran sesat gini dan gitu. Kalau kita nggak tahu pengajaran yang benar, kemana kita akan ikut? Oh pendeta ini benar ngomongnya. Kemudian ada sanggahan dari pendeta yang lain. Oh gini loh, yang sebenarnya tuh begini. Kemudian kita bilang, oh ya, ini juga benar. Terus kita bingung, oh kanan apa kiri ya? Oh saya di tengah aja deh. I don't want to pick a side gitu ya, nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri, ya di tengah aja ya, nggak bisa juga gitu kan. Kita mau ikut yang mana? Akhirnya nggak benar di gereja. Ya udah nggak pakai gereja lagi, saya pindah agama aja deh. Oh, parah lagi itu. Jadi lebih parah lagi. Kita perlu pengajaran yang benar untuk kita tahu kemana nih, yang benar itu yang mana. Saya belajar dulu di Seoul itu diajarin mengenai firman Tuhan, bahasa roh. Nah pada saat itu saya juga mempertanyakan, orang berbahasa roh itu benar gak sih? Jangan-jangan ini ikut-ikutan gitu kan? Apa itu lele apa semua gitu kan? Saya mempertanyakan itu Bapak Ibu dan Saudara. Saya waktu itu ikut song. Waktu itu dulu waktu saya KM masih jemaat KM, saya pertanyakan itu sampai gembala kami bisa jawab gitu ya. Saya kejar terus, ada dua. Saya sama teman saya, waktu itu Paulus namanya. Mempertanyakan itu sampai gembala kami bisa jawab. Saya masih belum puas. Saya mempertanyakan benar nggak itu baptisan roh itu? Jangan-jangan tuh orang asal-asalan ikut-ikutan orang. Satu kali saya ikut song. Waktu itu pengajarannya adalah mengenai baptisan roh. Terus saya mau pertanyakan sama gurunya, terus saya pada akhirnya saya tanyakan gini. Saya bilang, kalau saya mau baptisan roh kapan saya bisa? Saya tantang aja begitu sekalian gitu kan. Kalau enggak kan saya nggak puas gitu jawabannya. Oh kalau kamu mau sekarang juga bisa. Oh iya saya mau gitu. Langsung saya gitu kan. Karena saya penasaran lama gitu. Pertanyaan ini nggak terjawab oleh saya. Saya tanya begitu. Satu kali waktu itu gurunya bilang, oke, kalau gitu nanti kita ya kita akan memuji Tuhan. Shalom, silakan Yohanes. Ya, waktu itu ada dua orang yang dilayani baptisan roh ceritanya. Saya dan satu teman saya perempuan. Tapi teman saya ini bilang, Pak saya mau dilayani pelepasan dulu sebelum baptisan. Oh iya boleh. Oke. Diambil gitar. Gurunya ini nggak bisa main gitar, jadi mungkin dia bisa cuma 2 jurus gitu ya. 2 jurus gitarnya. Jadi kalau D ke A, D A gitu aja gitu ya. Dia nyanyi juga, orangnya juga nggak pintar nyanyi gitu ya, tapi dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saya duduk di belakangnya, jadi dia duduk di sini, teman saya itu yang dilayani di depannya. Karena saya nunggu giliran, saya duduk di belakangnya. Pada waktu saya tunggu, dia menyembah Tuhan. Kemudian tiba-tiba di kepala saya muncul firman Tuhan yang berkata, seorang ibu yang minta makan. Kemudian Tuhan menjawab, makanan ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Terus ibu ini menjawab, anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Itu terlintas dari saya. Tiba-tiba setelah terlintas itu ada getaran dari bawah sini bergetar, akhirnya naik ke sini, kemudian saya keluar yang itu bahasa seperti itu.
Dan pada waktu itu yang minta pelayanan itu yang teman saya ini, tapi saya yang dilawat Tuhan dulu di belakangnya. Jadi pendeta itu lagi menyembah, loh, kok ini? Melayani saya dulu. Dan waktu itu saya manifestasi. Terus terang saya nggak pernah manifestasi waktu kalau altar call saya maju, ditumpangi tangan saya nggak pernah rebah. Nggak pernah rebah itu. Jadi jangan sampai pernah tertuduh. Ya saya pernah tertuduh juga. Saya bilang kok orang rebah sih enggak. Terus dalam hati saya apa saya rebah juga ya? Lalu saya kenapa kok? Jadi saya tanya sama Tuhan gini loh. Saya bilang Tuhan, kenapa saya nggak pernah rebah ya? Orang resting saya nggak resting. Sampai ada yang sampai didorong gitu. Saya nggak rebah. Saya rebah aja. Saya nanti malu sama pendetanya. Nggak rebah orang ini gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu jawab saya loh. Waktu saya tanya begini, dia bilang, kamu tahu kenapa orang ini rebah? Ada orang rebah itu dia tidur. Dan pendetanya nggak bangunin loh. Sampai ibadahnya selesai dia masih tidur, kemudian bangunin. Pendetanya bilang nggak usah dibangunin, biarin aja. Nah setelah ditanya kenapa, orang itu ternyata punya masalah yang berat sampai berhari-hari nggak bisa tidur. Jadi Roh Kudus turun atas dia, diurapi oleh Roh Kudus, dia menjawab kebutuhan dia. Kebutuhannya apa? Tidur. Nggak macam-macam dikasih apa yang dia butuhkan. Nah kemudian ada lagi tumpangi tangan, dia tertawa. Nah kemudian kenapa dia tertawa? Ternyata orang ini juga berbeban berat. Boro-boro tertawa, senyum aja nggak bisa. Yang tadi Pasang bilang mukanya seperti pepaya panjang. Dia nggak bisa senyum, boro-boro tertawa, senyum aja nggak bisa. Oleh sebab itu pada waktu Roh Kudus turun atas dia, diberikanlah damai sejahtera, sukacita sehingga dia bisa tertawa lepas. Gitu. Nah kemudian Tuhan tanya saya, kamu perlunya apa? Saya mikir lagi, iya ya saya perlunya apa? Saya tidur, saya pelor. Begitu nempel saya molor. Jadi nggak perlu tidur kan? Kenapa kamu harus rebah untuk tidur? Kamu nanti kamu masuk kamar. Saya paling tahu. Kadang-kadang saya nonton TV, lama kelamaan TV nonton saya. Tidur gitu. Mau ditumpangi tangan tertawa, saya senyum nggak ada beban gitu kan. Jadi kebutuhan Tuhan memberikan apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau mau, apa yang kau inginkan, bukan. Tapi Tuhan memberikan apa yang kau butuhkan. Nah kembali lagi tadi sampai mana ya? Dia berakar kuat. Nah saya waktu itu saya belajar terima manifestasi. Waktu itu manifestasi. Nah saya nggak mengerti kenapa manifestasi seperti itu. Kata teman saya itu seperti orang yang belajar ilmu bela diri. Nah terakhir saya baru tahu bahwa pada waktu Roh Kudus turun atasmu, segala roh yang ada padamu itu yang dari dunia ini akan lepas. Karena memang dulu saya pernah belajar ilmu bela diri. Jadi saya nggak tahu bahwa itu ada membekas. Padahal waktu udah bertahun-tahun saya nggak pernah belajar lagi, tapi ada yang tinggal. Nah pada saat itu Roh Kudus turun atasmu karena roh yang ada padamu lebih besar dari apa segala roh yang dalam dunia ini. Sehingga lepaslah, manifestasilah saya gitu. Nah pada saat itulah saya mengerti bahwa ini benar dan keluar bahasa roh. Wah, saya bilang langsung dijawab sama Tuhan saat itu juga. Jadi saya mengerti. Dan kita berakar, pengajaran ini benar. Pengajaran ini saya alami. Sehingga kita tahu Tuhan itu benar-benar ada. Roh Kudus itu ada. Bahasa roh itu nyata. Makanya mau diperbincangkan di mana aja oleh pendeta siapa aja yang YouTube di-upload di YouTube. Saya ngalami. Saya nggak bisa memungkiri itu. Saya mengerti Roh Kudus itu ada. Bahasa roh itu betul. Nah masalahnya kalau ada orang ikut-ikutan, lah itu kan masalah dia. Iya kan? Saya juga nggak bilang bahwa semua itu berbahasa roh dengan benar atau ikut-ikutan. Saya nggak tahu. Tapi masalah itu adalah masalah dia dengan Tuhan kan? Jadi bukan urusan saya menghakimi, bukan urusan kita untuk menghakimi, tapi itu ada. Dan betul baptisan roh itu. Dan Roh Kudus itu ada. Dan dia menjawab saya
Saya nggak bisa memungkiri itu karena mengalami Tuhan. Gitu. Jadi saya berakar di dalam akar itu sehingga kita mengerti, gitu ya. Berikutnya, yang ketiga. Nah ini baru kita akan ada pertumbuhan. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 92 ayat 12, kembali lagi seperti tadi ya. Jadi nggak perlu dibaca sama-sama karena tadi sudah dibaca. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah saya pengen tahu ini pohon aras ini apa, karena yang dibahas biasanya pohon korma. Nah pohon aras itu ternyata adalah pohon yang besar sekali. Diameter dia itu lebih dari 3 meter. Diameternya itu besar, berarti kalau 3 meter itu mungkin 6 orang baru bisa peluk dia kan. Besar sekali. Dan pohon aras itu menjulang tingginya sampai 24 meter, lebih dari 24 meter. Nah dari cabang ke cabang itu pohonnya rimbun, dikatakan di firman Tuhan, pohonnya rimbun. Dan memang betul pohonnya rimbun, dari cabang ke cabang itu sekitar 33 meter. Kalau dari ujung cabang ke cabang ini besar sekali, ya lurus. Apa maknanya? Pohon ini dia bertumbuh begitu tinggi, kalau nggak punya akar yang kuat, kira-kira bisa bertahan? Tidak bisa bertahan. Dia akan rebah, kena tiup angin sedikit, goncangan sedikit, dia akan tumbang. Dia bisa seperti itu. Satu, dia berakar. Yang kedua, kita akan Tuhan bawa untuk naik lebih tinggi lagi. Perjalanan kerohanian kita itu harus naik, makin lama makin tinggi. Saya pernah mendengar satu satu kesaksian. Waktu itu Ahok masih belum jadi gubernur, pernah datang ke gereja kita di Rock Lembah Hujan, dan dia bersaksi perjalanan hidup saya ini sebagai Kristen. Dia bilang nggak mulus seperti jalan tol naik meningkat terus enggak begitu. Perjalanan orang Kristen itu nggak begitu, dia bilang. Jadi memang sih kita kadang turun juga, ada lemahnya juga kita naik. Tapi grafiknya seperti ini, dia bilang. Orang Kristen itu naik, kadang turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Jadi kita itu tetap naik walaupun ada turunnya. Itulah titik tolak pada waktu kita kayak genjot gitu ya, kayak apa ya? Kayak kalau bahasa Prancisnya itu ngawahan. Bahasa Sunda ya, itu bahasa ketiga lah, bahasa isu ya. Karena bahasa keduanya adalah bahasa Jawa. Jadi kalau kita mau naik lebih tinggi, itu ada ancang-ancang, gitu ya, naik ancang-ancang, naik lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kita mungkin stuck, diam, tapi jangan diam terlalu lama. Kita harus naik lagi, gitu ya. Kalau diam terlalu lama, ditarik terus turun. Ya, jadi kita kenapa? Parkir ya, betul. Kalau diam terlalu lama parkir dan harus bayar itu. Pohon aras itu ternyata dia nggak ada matanya, jadi tidak bermata. Nah, apa mata rohaninya? Kita harus murni di hadapan Tuhan, jangan ada ragu. Ya, kalau ada ragu, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Jangan ada noda. Jangan ada dusta di antara kita. Gitu, ada lagunya. Harus tanpa ragu, harus tanpa celah. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Amen. Jangan permainkan. Jangan kita terbiasa. Oh ya, nggak apa-apa, Tuhan juga pasti ampuni. Pasan juga tadi pagi menyampaikan hal yang sama. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan itu memang Maha Pengasih, tetapi Dia juga api yang menghanguskan. Hati-hati, karena masanya ada waktunya kita nggak bisa balik. Jangan coba-coba. Pada waktu kita nggak bisa balik, nangis pun nggak ada gunanya, menyesal pun nggak ada gunanya. Too late. Makanya orang dulu berkata penyesalan selalu datang terlambat. Kalau kita orang percaya, menyesal dulu sebelum terlambat, iya kan? Karena ada yang mengingatkan, selalu ada yang menegur, mengingatkan kita, hati-hati, jaga kekudusanmu, jangan kau main-main dengan api asing. Karena kalau di zaman dulu di ruang Maha Kudus itu jangan sembarang itu. Imam besar itu kalau masuk dia kan diikat. Kalau masuk ke ruang Maha Kudus itu ada tali yang keluar. Kalau sekian lama ditarik-tarik nggak ada respon, wah, bablas dari gitu kan, ditarik keluar pakai tali. Jadi nggak jalan dia. Masuknya jalan, keluarnya
tali diseret. Nggak main-main gitu loh. Kita nggak bisa main-main dalam Tuhan itu. Karena ada lagi yang kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah kemudian ternyata pohon cedar atau pohon aras ini itu ada buahnya, gitu. Ada buahnya, dan di dalam buahnya ini dan kayunya itu ada zat yang harum, gitu. Ada zat yang harum. Nah, apa makna rohaninya? Makna rohaninya, kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita mengeluarkan aroma harum dalam kehidupan kita. Akan ada yang keluar, yang berdampak, menyenangkan, memuliakan Tuhan. Ya, orang melihat itu akan merasakan kau punya kuasa untuk menolak keberdosaan. Ya, kalau kita kan sering kita berpikir bahwa saya kan masih manusia, saya masih bisa melakukan dosa. Betul itu. Kalau engkau berjalan sendiri, jadi pada dasarnya kau tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama denganmu. Makanya itu ada kekuatan, diberikan satu kuasa. Aku akan memberikan engkau kuasa, akan Tuhan berkata, untuk menginjak ulang dan kala jengking. Itu kuasa yang luar biasa ya kalau kita lihat. Jadi inti kayunya itu dia bisa menolak itu segala serangan dari luar. Ya, inilah kita perlu belajar seperti pohon aras ini. Dia bertumbuh. Karena bertumbuh itu pilihan loh. Kita menjadi dewasa atau tidak itu ada pilihan. Kita lihat ayatnya selanjutnya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11 coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bahasa in English version, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Saudara-saudara, lihat, kita masih anak-anak, kita banyak komplain, banyak mengeluh, gak enak sendiri, gak enak sedikit, komplain, masalah sedikit, komplain. Bersyukur sebetulnya kalau kita menemui tantangan gitu ya. Kalau kita orang percaya nggak bilang masalah itu masalah, tapi tantangan. Kenapa? Berarti menandakan dia masih hidup, ya kan? Kalau kita nggak ada masalah adalah orang yang sudah mati, udah tutup peti itu udah nggak ada masalah dia, udah game over itu udah nggak ada masalah dia, selesai udah. Orang yang masih menemui tantangan dalam hidup kita itu menandakan kita hidup. Dan berita bagusnya adalah Tuhan buat jalan pada saat tidak ada jalan, bukan cari jalan loh ya. Kalau cari jalan itu jalannya udah ada. Ini Tuhan buat jalan pada saat tidak ada jalan. Pada waktu bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, dia kan waktu awal masuk ke dalam padang gurun itu kan dia haus kan. Di padang gurun ada air, ada, tapi waktu itu nggak ada air. Nah, gimana caranya Tuhan suruh memberikan bangsa Israel itu air? Suruh Musa kan? Katakanlah kepada gunung batu ini keluarkan air, iya kan? Teknologi zaman sekarang pun belum ada yang bisa membuat gunung batu keluarin air, iya kan? Tapi Tuhan itu pada saat nggak ada jalan, nggak ada oase di sana, nggak ada, adanya gunung batu itu nggak ada airnya. Tapi Tuhan buat gunung batu keluarkan air, sesuatu yang mustahil, nggak ada jalan. Tapi Tuhan buat jalan. Nah itulah Tuhan kita. Ya, jadi ketika aku anak-anak kita nggak kepikiran sebenarnya kita bisanya komplain sama Tuhan. Ini anak-anak. Kapan kita mau dewasa? Itu pilihan. Saudara dan saya bisa pilih menjadi dewasa atau tidak. Orang menjadi tua pasti. Ya kan, sesuatu yang pasti itu kalau menurut saya ya, mungkin ada yang lain. Ada dua. Yang pertama, jadi tua. Udah pasti ya, nggak mungkin. Walaupun ya zaman sekarang kan ada operasi plastik, rejuvenate di spa gitu kan.
pakai apa itu plasenta supaya awet muda. Ada memang, tapi itu menghambat untuk supaya nggak tua. Operasi plastik. Ya berapa lama ditarikin mukanya, tarikin lama-lama hidungnya pindah ke sini. Tripodnya nggak ada di sini, di sini. Kan repotnya. Waktu dipegang itu, saya kenapa ini? Ada apanya di belakang? Tripod. Makanya nggak usah lah ya. Nah itu aja. Udah pasti kok itu karena faktor U kan dan seni. Ya ada keriput-keriput, ada garis senyumnya ya sudah. Kan memang sesuatu yang pasti kan. Yang kedua, yang pasti itu apa? Kematian. Iya kan? Kalau kita mau, oh ya, besok saya setelah kuliah ini saya akan jadi insinyur. Misalnya kalau sekolah di universitas itu untuk jadi insinyur. Apakah pasti? Enggak. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, insya Allah itu bahasa Arabnya semoga Tuhan berkat mengizinkan. Nah, sesuatu yang tidak pasti karena kita tidak tahu apakah kita nyampe nggak ke hari itu waktu kita di wisuda, kan kita nggak tahu. Tetapi kematian itu pasti, suatu saat pasti kita mati. Walaupun bagaimana, wah berusaha begini begitu lari sembunyi kemana aja tetap kematian itu akan datang gitu loh. Mau tidur terus di rumah dijagain pakai apa gitu, pakai satpam atau pakai bodyguard yang supaya malaikat mautnya itu nggak bisa datang gitu ya, mungkin nggak bisa sembunyi. Tetap saatnya juga walaupun dijaga di mana supaya nggak jatuh, supaya nggak kecelakaan, supaya nggak apa makannya diatur gimana, mati juga gitu ya. Nggak makan sesuatu gitu ya, nggak makan gorengan, nggak makan ini nggak boleh, mati juga. bukan berarti boleh makan gorengan banyak-banyak, bukan, itu kan harus berhikmat juga. Maksudnya kematian itu sesuatu yang pasti. Tapi seringkali kan orang manusia kan takut pada kematian. Kenapa takut mati? Karena nggak tahu nanti matinya kemana. Ya kan? Salah satunya kan itu. Saya mati itu, wah apa ya? Serem banget. Nanti dijemput malaikat maut itu kayak apa ya? Malaikat mautnya yang pakai jubah hitam yang ada bawa arit panjangnya. Wah itu kan kebanyakan nonton film itu. Kebanyakan nonton film Harry Potter itu yang ada aritnya itu. Nah, kita nggak tahu. Kalau orang yang percaya, kita tahu arahnya kemana. Tuhan bilang aku akan pergi menjadikan rumah bagimu. Jadi kita udah tahu arahnya kemana. Kalau kita nggak tahu, kita akan takut. Jadi itu yang kita perlu tahu, bahwa kita akan pergi kemana. Orang dewasa yang mendaki, orang dewasa kesal kerohanian yang akan memprepare ini menjadi orang yang berpengetahuan lebih lagi dari anak-anak. Nggak komplain. Dia bersyukur walaupun dia ketemu tantangan, bersyukur. Kita ketemu berturan, nggak apa-apa. Ribut satu dengan yang lain, nggak dendam, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu firman, jangan mendendam, ampuni. Nah, mengampuni kepada orang lain, walaupun dia yang salah, gitu kan? Pengampunan itu bukan karena benar dan salah, tetapi yang memberi itu adalah orang yang lebih kan. Kalau kita memberi, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Katanya kan begitu. Itu bukan prinsipnya orang tinju ya. Bukan ya. Orang tinju terlebih orang yang memberi daripada menerima. Enggak, bukan itu. Tapi orang yang lebih itu yang bisa memberikan. Orang yang kurang nggak bisa memberi. Nggak bisa ya. Orang yang memberi itu adalah orang yang lebih. Makanya kita harus lebih banyak memberi. Pengampunan itu juga kita memberi. Sebetulnya orang yang mengampuni itu adalah membebaskan dirinya dari jerat. Jerat apa? Jerat sakit hati. Kalau enggak, engkau akan simpan semua barang busuk dalam hatimu. Gak bisa suka cita. Makanya yang kayak tadi itu orang yang rebah, tertawa itu bebannya berat, gitu. Karena nyimpan sakit hati, banyak masalah yang dia simpan. Banyak yang busuk, nggak bagus itu buat hati, gitu ya. Lanjutkan. Nah, yang terakhir tapi masih panjang. Berbuah. Nah, di ayat 3 Lukas 3 ayat 9, gitu
Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. English version, even now act slave to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Nah, berbuah itu bukan suggestion. Berbuah itu bukan satu himbauan, tapi perintah. Karena Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah. Kalau enggak disediain kapak sama Tuhan. Ya kan? Jadi kita harus berbuah. Buah apa? Coba berikutnya, lihat. Buah apa yang dihasilkan? Kita baca di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bahasa Inggrisnya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amin. Ini adalah buah-buah yang harus kita hasilkan. Ya, jangan pilih salah satu. Ini bukan pilihan berganda, ya. Bukan ujian sekolah pilihan berganda. Pilih yang mana? Enggak. Sering kali kita pilih yang enak-enak aja. Ya kasih. Oh iya, saya sudah mengasihi kok. Saya sudah mengasihi, saya sudah memberi, saya sudah mengasihi. Sukacita, iya saya sudah sukacita. Sudah senang saya, muka saya nggak pepaya. Damai sejahtera ya kadang-kadang damai, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ribut juga sama suami istri gitu kan. Tapi jangan perpanjang, karena kalau ribut suami istri katanya jangan sampai matahari tenggelam dan amarahmu masih gitu kan. Jadi matahari belum tenggelam, saya belum selesai sama istri saya, ya bisa gitu kan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menyelesaikan dulu sebelum matahari tenggelam gitu ya. Jangan tahan mataharinya gitu kan. Kalau ditahan mataharinya, wah nggak selesai 3 bulan kan. Omongan sampai suami istri ada yang bisa ranjang. Wah beli ranjang yang besar lah, jangan besar. Tapi katanya begini, kenapa dia teriak-teriak? Ini hatinya menjauh. Pada waktu kita benci, hati kita jauh. Jadi teriak supaya kedengeran, gitu kan? Di sana jauh dia juga teriak, gitu. Padahal kalau lagi pacaran, coba lihat mana teriak-teriak halus. Wah, kan? Kadang-kadang nggak pakai ngomong, lihat-lihatan. Biasa-biasa dia kan? Kalau Pak Yohanes kayaknya pengalaman juga ya. Ya Pak. Jadi kalau kita hatinya dekat, itu nggak pakai teriak-teriak. Kita ini harus, kita ini mengungkapkan rasa kasih dengan karena hati dekat, dengan baik, mengucapkan kata-kata manis. Ya. Nah, sama. Jadi kalau kita damai sejahtera itu bukan berbicara apa yang dari luar, tapi apa yang keluar dari hati. Ya. Oleh sebab itu jaga hati kita. Jangan sampai kita itu menjauh hatinya. Kalau kita sebagai pasangan itu harus ada perekatnya. Ya perekatnya itu apa ya? Komunikasi dengan baik kalau ada masalah selesai dalam waktu dekat. Saya dulu juga sama istri saya kalau bertekad nggak selesai 1 hari ya belum tahu firman gitu kan. Bertekad tuh masih panas gitu kan. Walaupun nggak ngomong, hatinya udah menjauh, udah membara gitu. Jangan tekan tombolnya 1 kali lagi, meledak dari bawah. Salam gitu. Kalau istrinya. Kalau kakak rohani saya udah tahu gitu kan. Tapi makin lama kita mengerti firman, dua-dua kita mengerti firman, kita bisa selesaikan dalam waktu cepat dan sesingkat-singkatnya. Gak pakai lama gitu kan. Kenapa? Karena kita melakukan firman. Kita mengubah diri kita sendiri untuk taat kepada firman. Gak enak. Saya gak puas. Masih belum ngomong, belum marah itu gak puas gitu.
Kalau dulu gebrak meja sekalian, kalau perlu mejanya tak balikin sekalian. Tuhan Yesus sudah balikan meja, saya juga bisa. Itu nggak ditiru gitu ya, nggak gitu. Penguasaan diri, pengendalian diri, penguasaan dirinya ada nggak? Tuhan ajarkan kita itu semua. Kalau kita ngamuk-ngamuk seperti itu, apalagi punya anak, dilihat sama anaknya, oh papa gitu, oke, saya belajar. Papanya bilang, kamu nggak boleh jadi orang pemarah, kamu harus orang yang sabar. Ya papanya begitu. Loh, apa yang diikuti? Ya ngamuan. Kalau Surabaya bilang ngamuan, gitu kan? Apalagi kalau anak itu masih kecil, katanya golden age tadi itu ya, lihat orang tuanya tengkar. Mungkin banyak orang yang mengalami juga traumatik, orang tuanya perang di rumah itu ada pelit terbang, ada pisau terbang, kursi terbang, wah kuat banget, kuat banget sampai kursi terbang. Nah ini akan memberikan contoh kepada lingkungan kita. Penguasaan diri kita ada nggak? Jangan pilih. Oh saya sudah lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu ada. Penguasaan dirinya ada, lembut. Ya, hatinya lembut, gentle. Gentleman itu bukan orang yang lemah gemulai. Ya, gentleman itu orang yang punya sikap karakter yang baik. Ya, istrinya naik mobil, bukain pintunya. Gitu. Saya belajar juga, gitu kan, praktek juga. Oh, so sweet. Tapi itu betul baik dilakukan. Jangan sampai cuma pacaran aja bukain pintu. Setelah udah menikah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lupa istrinya yang bukain pintu. Waduh. Tapi ini berbicara kepada istri dan suami. Maksudnya saling gitu ya. Kadang-kadang suami sudah melakukan yang terbaik, istrinya gitu kan, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah. Lah, apa perlu dibeliin pemadam kebakaran yang kayak merah-merah itu apa? Semprot gitu, bul. Marah mulu gitu kan. Cek dari pagi. Saya nggak pelihara burung di rumah kok. Ini cek ya burung. Apa makanannya keroto gitu. Waduh yang ketawanya paling kenceng itu kayaknya pengalamannya. Maksudnya kita dalam keluarga itu pasti ada apa ya, saling mengasah, saling belajar. Karena nggak bisa kita berbicara, oh kamu harus gini, kamu harus gitu. Ayo sama-sama. Ya kita melakukan apa yang kita tahu. Praktekkan dulu gitu, nggak usah nuntut. Kita lakukan dulu bagiannya kita, yang selebihnya itu bagiannya Tuhan. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa saya nggak bisa atur dan nggak bisa ubah pasangan saya. Istri saya nggak bisa ubah saya nggak bisa ubah istri saya cuma bisa ngadu sama Tuhan. Aku hanya taat melakukan firman yang kepada suami, kasihlah istrimu, ya sudah, itu bagian saya. Istri mau tunduk kepada saya atau tidak, Tuhan, engkau yang mengajar, engkau yang membentuk, dan aku serahkan kepadamu. Jadi saya nggak nuntut. Kalau dia nggak taat, Tuhan bagianmu, bukan bagianku untuk mengubah istri saya. Karena nggak bisa. Bapak mengubah anaknya nggak bisa. Anak mengubah bapak orang tuanya apalagi bisa berubah ya. Kamu anak kecil tahu apa? Nggak bisa. Pasangan kepada pasangan nggak bisa juga. Jadi jangan paksa. Ya, lakukan aja bagiannya kita, dan selebihnya adalah bagiannya Tuhan. Ini yang kita harus hasilkan dari diri kita. Ukur diri kita. Apakah ada kasih, ada sukacita kan dalam hidup kita? Ada damai sejahterakah kita? Ada kesabaran nggak? Ya, atau dihitung sekali, dua kali, kencang kali, 3 kali, lama-lama budak gitu. Kita yang bebannya jadi berat gitu ya, nggak bisa seperti itu. Sabar, Tuhan bilang sabar. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Lah iya dikasihnya yang begitu. Loh iya toh,
Kalau tanpa tes baru tahu. Saya ketawa juga waktu Pak Yogi bilang, waktu itu ada yang mau tes kolesterol ya, kalau nggak salah. Terus dibilang, kamu jangan makan itu, nanti kolesterolnya naik. Pak Yogi bilang, oh kolesterol itu nggak ada naik kalau makan itu, asal jangan dites. Iya betul Pak Yogi, iya nggak akan naik gitu. Yang naik itu kalau dites gitu. Oleh sebab itu kita harus lakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Kebaikan, kita harus punya hati yang baik ya. Kemurahan kita harus memberi, terlebihlah kita memberi. Ya jangan kita menjadi orang yang kikir. Kikir itu baca di firman Tuhan, itu gak ada bagiannya di dalam kerajaan surga. Hati-hati, jangan orang pikir, oh saya gak membunuh, saya gak mencuri, saya gak ngambil barang orang, saya gak menginginkan barang orang lain. Tapi kita kikir, pelit-melilit katanya, ada teman saya bilang, melilit, dia pegang uangnya, wah terlalu rapi, sampai bisa masuk, bisa keluar. Masuk kok, begitu mau keluar, waduh susahnya. Mungkin perlu ayam sampai tumbuh gigi kali. Jangan, karena kemurahan, berilah maka engkau akan diberi. Ada kemurahan hati yang terus dilakukan, itu dilatih. Gak bisa dengan dilahirkan orang tuh hati semuanya satu paket itu semuanya berkuasa diri, semuanya dapat. Gak ada, ini daging semua nih, ini bicara daging semua nih. Kita harus latih semuanya itu. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, lembut kepada orang lain, penguasaan diri. Ini yang terakhir, tapi bukan yang paling mudah. Kuasai dirimu, jagalah hatimu, pikiranmu, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ada lagi berikutnya. Bagaimana cara kita berbuat? Nah ini yang terakhir ya, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kami tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Dalam English version 1, 2, 3. Abide in me and in you, as the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan karena copot dan melekat. Lah, ini nggak bisa berbuah. Dicabut lagi caranya, tempelin lagi. Ya memang ada teknik penanaman yang namanya apa? Apa? Cangkok. Ya kayak cangkok gitu ya. Terus ada juga yang kulitnya itu ditanamkan di situ ya. Ya, atau apa itu? Populasi ya, oh iya bahasa ahlinya. Jadi dikawinkan. Nah itu nggak bisa dicabut, tempel lagi. Besok 2 minggu lagi, oh saya pengen lihat udah berakar belum? Cabut lagi, tempel lagi. Kapan tumbuhnya? Nggak bisa bertumbuh. Oleh sebab itu harus melekat terus. Kalau kita mau punya buah yang seperti itu, harus melekat. Jangan sekalipun kau lepas dari dia. Melekat terus. Tuhan bukan bersama-sama ya. Saya lebih condong untuk berkata Tuhan manunggal dengan kita. Manunggal itu bersatu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Sehingga manunggal. Kita nggak bisa dipisahkan. Kalau orang melihat kita, adakah Tuhan Yesus yang terpancar?